Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Gangguan dari dasar laut ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang tsunami mencapai 600 sampai dengan 900 km per jam. Meskipun kecepatan gelombang tsunami lebih besar dibandingkan ombak biasa yang kurang lebih 50 km per jam, istilah ini bukanlah kecepatan dari partikel air. Kecepatan partikel air umumnya di bawah 3,6 km per jam. Awalnya, gelombang yang dihasilkan sangat kecil, namun akan semakin besar saat mendekati pantai. Ketinggian gelombang tsunami berbanding terbalik dengan kecepatannya, di mana saat kecepatan gelombang besar, maka ketinggian gelombang hanya beberapa puluh sentimeter. Sedangkan saat kecepatan gelombang kecil, maka ketinggian gelombang mencapai puluhan meter. Sehingga, kecepatan gelombang tsunami saat di daratan hanya berkisar 35 sampai dengan 50 km per jam. Namun, tinggi gelombang bisa mencapai lebih dari 20 meter. Kecepatan gelombang tsunami menurun karena diakibatkan gesekan yang terjadi dengan daratan. Dan tinggi gelombang tsunami semakin meningkat karena berkurangnya kedalaman, sehingga membuat gelombang memendek akibat gaya gesekan dari pantai. Perbedaan tsunami dengan ombak biasa tentunya dari kecepatan gelombangnya. Namun ada beberapa hal lain seperti tinggi gelombang tsunami yang lebih besar dibandingkan ombak biasa, dan juga jangkauan gelombang tsunami lebih luas dibandingkan ombak biasa. Penyebab umum terjadinya tsunami adalah gempa di bawah laut, terutama terjadi di zona pertemuan antara lempeng tektonik dengan kekuatan 7 skala magnitudo atau lebih. Kemudian, penyebab lainnya adalah: pertama, longsor di bawah laut. Terjadi akibat adanya dua lempeng yang saling bertabrakan. Karena akibat itu, longsor bawah laut dapat memperparah gangguan tsunami yang terjadi oleh gempa bumi. Kedua, aktivitas gunung berapi yang berada di bawah laut. Aktivitas gunung berapi menyebabkan terjadinya gempa vulkanik. Dari penyebab itu, berisiko menghancurkan pulau gunung api di tengah laut, sehingga mengisi wilayah pulau tersebut dan menghasilkan gelombang besar. Ketiga, benturan benda besar ke dalam laut akibat ledakan jatuhnya meteor. Benturan yang terjadi ini dapat memicu gelombang tsunami, di mana gelombang tsunami yang dihasilkan memiliki karakteristik fisika mirip dengan tsunami akibat letusan gunung berapi.
Setelah kita memahami apa itu tsunami, dan juga terjadi tsunami seperti apa, kita akan mempelajari cara mengantisipasi saat sebelum terjadi tsunami. Pertama, selalu siap siaga saat setelah terjadi gempa bumi. Pastikan selalu dapat informasi tentang peringatan berpotensi tsunami atau tidak. Jika kita mendapat peringatan tsunami, cari jalur ke kawasan yang lebih tinggi. Kawasan yang aman dari tsunami minimal memiliki ketinggian 30 meter dari permukaan laut dan 3 km jauh dari pantai. Kedua, unduh aplikasi informasi bencana untuk mendapatkan informasi terbarukan saat atau sebelum terjadi bencana. Selanjutnya, kita akan memahami beberapa cara menanggulangi bencana tsunami. Pertama, pahami apa itu tsunami. Seperti mengenalkan pendidikan tsunami kepada masyarakat dan memahami antisipasi untuk evakuasi diri. Sehingga meminimalkan terjadinya kepanikan sebelum terjadi tsunami. Kedua, perlindungan garis pantai. Kita bisa melakukan perlindungan garis pantai dengan membangun tembok pemecah air laut dan menggunakan hutan bakau. Intinya, tsunami umumnya terjadi akibat aktivitas yang dapat menimbulkan gempa bawah laut. Karena tsunami merupakan kategori bencana alam yang merusak, kita selalu siap siaga akan hal tersebut. Dan kunci utama adalah jangan panik. Karena kepanikan dapat membuat sesuatu hal menjadi lebih berdampak buruk. Baiklah teman-teman, saatnya kita untuk tanya dan jawab soal. Ya, jawabannya adalah 800 km per jam. 50 km per jam adalah perkiraan dari kecepatan gelombang ombak biasa. Untuk 3,6 km per jam adalah kecepatan partikel air. Dan 600 sampai dengan 900 km adalah satuan untuk menyatakan area. Bisa lebar, panjang, dan tinggi. Bukan satuan untuk kecepatan. Jawabannya adalah gelombang yang dihasilkan dari kapal selam. Karena gelombang yang dihasilkan oleh kapal selam adalah gelombang suara. Sehingga efek yang dihasilkan dari gelombang suara tidak terlalu mengganggu lajunya partikel air di laut. Ya, jawabannya adalah pergi ke rumah yang paling tinggi. Memang benar kita harus pergi ke tempat yang lebih tinggi. Namun, kemungkinan besar gelombang tsunami yang dapat merusak struktur rumah dan juga ketinggian gelombang tsunami saat di daratan bisa mencapai 30 meter. Saatnya untuk kita berpisah, teman-teman. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Subscribe, like, dan share jika episode kali ini bermanfaat untuk teman-teman.
See ya!